Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Nada Sehat, Senada Data, dan Fakta. Kali ini bersama saya Lina Inggolan yang akan memandu perbincangan kita dalam segmen Bincang Sehat. Nah, segmen Bincang Sehat kali ini kita akan membahas mengenai kisah pengabdian dari seorang dokter muda yang lagi magang ataupun juga baru selesai magang internship dokter ya di Pulau Borneo, Kalimantan, tepatnya di Banjarbaru, teman-teman semuanya. Nah, tapi sebelum kita kenalan langsung bersama dengan narasumber kita pada hari ini, kita akan memperkenalkan dulu sedikit apa sih sebenarnya Nada Sehat itu. Jadi Nada Sehat ini, teman-teman, adalah sebuah platform ya, wadah rujukan informasi kesehatan yang khusus untuk milenial-milenial nih ya, berbasis dengan data dan juga fakta, seperti itu. Jadi semangatnya dari Nada Sehat ini adalah kita pengen menjernihkan persaluran informasi-informasi tentang kesehatan di sosial media. Nah, lewat mana saja? Kita punya banyak sekali wadah, mulai dari website, Instagram, YouTube, sampai juga dengan Spotify, tempat nanti kita akan share podcast kita pada hari ini juga tentu saja. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya ya, Nada Sehat ini merupakan rujukan yang perlu banget untuk teman-teman semua akses. Karena apa? Karena di sini kita ingin mencoba untuk memberikan informasi-informasi tentang kesehatan yang sesuai dengan fakta dan juga data, agar juga semua informasi terkait kesehatan ini tidak ada misinformasi ataupun juga informasi-informasi yang salah di tengah-tengah milenial. Apalagi sekarang ini sudah banyak sekali ya perkembangan informasi yang tentunya semua orang bisa berbicara dan juga bisa menyalurkan informasi, tapi belum tentu semuanya benar. Nah, di Nada Sehat ini yang memang dibawahi oleh semua dokter-dokter muda dan juga orang-orang yang berkompeten di bidangnya, kita mencoba untuk menghadirkan informasi-informasi yang terjernih dan juga terpercaya berdasarkan data dan juga fakta. Seperti itu. Nah, kali ini dalam bincang sehat kita yang pertama ini ya, yang pertama kita mengundang salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter muda, perempuan pula ya, dan juga magangnya juga jauh nih, internshipnya di salah satu pulau di Indonesia ya, di Kalimantan, khususnya di Banjarbaru. Nah, hari ini langsung saja kita sambut kedatangan dari Dr. Debbie Sundari Boruginting. Selamat datang Mbak Debbie, Dr. Debbie, selamat datang. Halo. Oke, ini kita duet maut Boru Batak ya di hari ini. Iya. Duet maut ya, ada Boru Ginting dan juga Boru Nenggolan hari ini ya di Nada Baru Sehat. Nenggolan. Oke, nah hari ini bersama dengan Dokter Debbie ya, kita pertama-tama pengen tahu dulu nih dok, bagaimana kira-kira awalnya ya, dan juga apa sih sebenarnya internship dokter itu kayak gitu kan? Karena mungkin teman-teman di luar sana masih belum tahu, oh ternyata dokter tuh juga ada internshipnya ya, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu sama dokter, apa sih itu sebenarnya dokter internship seperti itu. Silahkan dokter. Oke. Jadi kalau dokter internship itu adalah program dari Kemenkes sendiri untuk memfasilitasi dokter-dokter yang baru lulus dari UKM PPD. Jadi kalau dokter itu, kita itu kuliah dulu selama 3,5 tahun minimal di salah satu universitas. Setelah mengikuti koas atau enggak dokter muda, itu biasanya di rumah sakit. Kita tuh dilatih selama 1 sampai 2 tahun, tergantung masing-masing universitas. Dan setelah kita dinyatakan lulus koas, selanjutnya kita ikut ujian UKM PPD, ujian kompetensi mahasiswa program dokter gitu ya, dokter. Kita mengikuti ujian UKM PPD, kalau dinyatakan lulus, baru kita dibolehkan untuk praktek. Tapi prakteknya itu sementara masih internship. Memang sudah dikasih gaji, tapi masih dalam pengawasan dokter definitif masing-masing rumah sakit gitu. Jadi selama kita internship itu kita milih untuk di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia yang dibuka. Itu ada 4 batch 1 sampai batch 4. Setiap batch itu berlangsung 1 tahun. Untuk yang selama ini berlangsung 1 tahun. Selama 1 tahun kita ditempatkan di masing-masing stase. Yang pertama tuh ada puskesmas, ada IGD, yang ketiga ada ruangan. Jadi kita masing-masing jalanin selama 4 bulan. Dan selama itu kita nggak boleh praktek di luar tempat lain, cuman boleh di rumah sakit yang sudah kita tuju tadi, dan surat tanda registrasi yang kita dapat itu STR-nya masih STR internship. Dan setelah dinyatakan selesai internshipnya, barulah kita boleh praktek mandiri atau enggak dapat STR secara definitif sebagai dokter umum.
gitu. Tapi berarti ini nggak wajib berarti begitu ya dok ya? Untuk semua itu Wajib. wajib berarti. Maksudnya gini, kalau misalnya mau jenjang di karir klinis, seperti mau jadi dokter umum atau dokter spesialis, wajib untuk mengikuti internship. Tapi kalau misalnya kita mau berkarir di arah manajemen, untuk di arah S2 atau S3 selanjutnya, itu bisa ditunda. Atau bahkan nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Tapi intinya ini ditujukan untuk mendapatkan STR yang sebagai syarat kita untuk praktek klinis di rumah sakit atau di klinik. Gitu. Oke, begitu ya. Nah, Dokter Debbie ini kan lulusannya FK UNER nih, FK UNER kan, lulus dari FK UNER, dan kebetulan asalnya dokter sendiri ini kelahirannya di Medan ya dokter ya? Nah, jadi udah dari Medan, besar, dan akhirnya kuliah di FK UNER di Surabaya, di Pulau Jawa. Tapi kok memutuskan untuk internshipnya ini di Kalimantan gitu loh, lumayan jauh kan. Kenapa nggak coba ya di Jawa, ataupun memang kembali ke kampung halaman di Medan misalkan ya, kenapa kok memutuskan di Kalimantan? Boleh di-share nggak nih dok, alasannya apa sih milih Kalimantan gitu? Banyak pertimbangannya sih, cuman salah satu yang paling besar itu karena aku itu memang lahir di Medan, tapi sudah sekitar 18 tahun itu udah di Banjarbaru. Nah, jadi udah menetap di Banjarbaru, dan aku kuliah di Surabaya. Terus mikir-mikir juga pas pertimbangan beberapa ngambil option, mau stay di Jawa aja atau mau coba ke Medan, balik ke kampung halaman. Di Kalimantan itu sebetulnya banyak potensi-potensi yang lain yang dokter-dokter potensi-potensi lain yang masih belum tergali di Kalimantan. Jadi ya sudah balik aja ke Banjarbaru gitu. Oke, berarti memang pengen membangun juga di kota tempat tumbuh dan besar ya istilahnya ya dokter ya. Iya. Oke, tapi kan tentu pasti ada perbedaan dari dokter dulu sebelum walaupun besar di Banjarbaru ya, tapi kan waktu itu belum jadi dokter. Nah, pada saat kembali jadi dokter itu kira-kira apa kesan pertamanya melihat kondisi kesehatan di Banjarbaru tuh setelah dokter menjadi dokter lah istilahnya kayak gitu. Mungkin ada pandangan yang berbeda seperti itu dok tentang kondisi kesehatan, fasilitas kesehatan di Kota Banjarbaru sendiri seperti apa dok? Pas pertama aku internship di sini, aku kan masuknya itu di puskesmas ya, di puskesmas langsung. Dan itu puskesmasnya itu di daerah Cempaka. Di daerah Cempaka itu tempat yang lumayan tertinggal dari daerah-daerah lain yang dari Banjarbaru. Jadi waktu dari penyakit-penyakit pasiennya, dari gejala-gejala pasiennya, dari niatan kayak masyarakatnya juga masih banyak yang ke dokter itu malas gitu. Jadi kayak kalau mau ke puskesmas ya nggak, ya kalau udah parah gitu baru ke sana gitu. Jadi aku melihat bahwa edukasi-edukasi yang diberikan ke daerah Cempaka khususnya itu masih kurang, masih banyak yang belum maksimal. Jadi aku melihat kalau mereka itu berobat kalau misalnya udah sakit. Kalau misalnya untuk menghindari menurunkan angka kejadian penyakit itu sendiri, itu mereka kan masih rendah. Dan program-programnya juga sebetulnya jauh kalah dibandingkan daerah di Surabaya, termasuk puskesmasnya gitu. Jadi kalau di Surabaya itu banyak program-program yang sudah jalan, yang mulai dari jentik kayak malaria, waktu aku koas kan juga belajar di puskesmas juga ya, ada community medicine, kami belajar juga, ada IKM, kami juga belajar di puskesmas. Jadi melihat bahwa di Surabaya itu program-programnya mulai dari nyamuk penjaringan pembagian bubuk abate, penjaringan jentik nyamuk, dan banyak program-program lain itu yang sudah berjalan dengan baik karena kader-kader di puskesmas Surabaya itu sendiri itu sudah bagus gitu. Tapi waktu aku lihat di sini di Cempaka banyak kayak program-program itu yang cuman seadanya aja gitu dijalankan. Mungkin karena minat dari masyarakat itu juga rendah dan mereka juga mungkin edukasinya secara pengetahuan mereka juga masih rendah, jadi mereka tidak terlalu berminat gitu. Oke, berarti memang bisa dikatakan cukup jauh juga ya ketimpangan kondisi kesehatan di Banjarbaru pun juga dengan Surabaya tempat dokter Debbie belajar lah pada awalnya seperti itu ya dok ya.
Nah, dari Sebetulnya itu, ya, ya, gimana dok? Monggo, sebetulnya monggo. itu kalau dari Banjarbaru itu kan daerahnya tuh banyak sebetulnya. Ada Mm-mm. Guntung Paiu, Guntung Manggis, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, yang angka gitu. Itu sebetulnya sudah, kalau aku lihat secara keseluruhan masih udah mau bisa bersaing. Tapi khusus daerah aku internship di Cempaka itu memang agak tertinggal. Mungkin karena kenapa kami juga diarahkan ke puskesmas yang di sana juga mungkin karena memang tempatnya itu yang mau ditingkatkan edukasinya. Makanya kami sebagai dokter internship diarahkannya ke sana gitu. Oke, luar biasa. Jadi banyak tantangan pastikan ya dok ya dengan berbagai keterbatasan khususnya di daerah dokter internship ini kan. Nah, Mm-mm. dengan berbagai keterbatasan itu ya dok ya, mungkin ada nggak nih pengalaman-pengalaman yang berkesan, yang unik, ataupun juga bahkan tantangan dan hambatan-hambatan bahkan yang pernah dokter Debbie hadapi sendiri pada waktu internship seperti apa dok? Boleh diceritain nggak nih? Yang menjadi hambatannya ini sesuai dengan kondisi sekarang sih yang COVID. Oke. Jadi waktu aku pindah dari puskesmas ke IGD rumah sakit itu bulan Maret, dan COVID itu mulai meningkat itu mulai muncul di Indonesia bulan Maret, dan Ya. puncak-puncaknya itu bulan 4, 5, 6. Dan waktu bulan awal-awal gitu, kami cuman kayaknya baru merasakan hidup hidup tanpa COVID itu cuman seminggu 2 minggu. Setelah itu dari manajemen rumah sakit kami langsung menseriusi bahwa ya udah langsung lanjut lanjut eh, langsung diberikan APD, alat pelindung diri yang lengkap, dipersiapkan mulai dari face shield, mulai dari baju, mulai dari semua pelayanan vitamin maupun nutrisi kami sudah langsung diberikan gitu. Jadi hal yang menarik itu adalah hal yang bagaimana merasakan tantangan di tengah pandemik. Jadi bulan Maret itu awal-awal itu memang masih sedikit, dan kami juga sebagai dokter internship tidak langsung turun tangan, masih dokter definitifnya yang turun tangan. Tapi bulan kelima, bulan 6 itu udah mulai banyak, dan kami juga udahlah kami karena kemarin itu ada apa kami langsung kami juga ikut turun tangan gitu. Memang dari Kemenkes itu kami sebagai dokter internship tidak disarankan untuk turun tangan menghadapi pandemik, menghadapi pasien COVID. Tapi karena melihat situasi yang dalam 1 hari itu pasien itu bisa ada 10 pasien COVID yang datang ke rumah sakit gitu. Oke. Jadi dalam 1 hari itu Sebentar ya dok, Mas Aji monggo di mute sebentar. Nah, mantap. Oke, boleh dilanjut dokter, silahkan. dalam 1 hari itu dalam satu shift jaga itu bisa 3-5 pasien COVID yang datang. Itu kami juga akhirnya turun tangan menghadapi pasien COVID sendiri, dan hal-hal yang memang kerasa takut, khawatir apakah nanti kami akan terpapar atau tidak dengan pengamanan yang sudah kami pakai, apakah memang aman atau tidak, dan rasa kekhawatiran lain. Tapi kami ya sudah, karena melihat semangat dokter dan teman-teman para perawat juga yang mau turun tangan juga membantu pasien-pasien menghadapi pasien COVID, jadi akhirnya ya udah kami juga ikut turun tangan kayak gitu. Oke. Memang pengalaman yang paling berkesannya tentang pandemik sih. Iya ya, di COVID ini berarti ya dok. Sejak bulan mulai masuk Maret ya udah mulai ramai pada akhirnya. Nah, tapi Iya. untuk di tempat dokter internship sendiri di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru ya, Rumah Sakit Idaman, bener ya dok ya? Mm-mm. Oke. Nah, itu Ya. ada banyak isu tuh ya, dok, ya berita-berita kan kalau misalkan emang APD itu terbatas, ada banyak rumah sakit yang mungkin di daerah-daerah tertinggal juga tuh kesulitan juga mendapatkan APD dan kebutuhan lainnya. Untuk di rumah sakit dokter sendiri seperti apa, Dok? Pada awal-awal Kalau apalagi yang waktu kami, banyak banget itu gimana? kalau rumah sakit idaman sebenarnya Banjarbaru tuh nggak terlalu tertinggal banget Hmm? ya. Cuman dan memang dia itu hanya satu-satunya rumah sakit umum daerah yang di situ. Jadi rumah sakit yang lain di sekitarnya itu adalah rumah sakit swasta. Jadi jadi penanganan pertama di Banjarbaru itu untuk penanganan COVID memang sudah ada rumah sakit gawat darurat yang ditempatkan di
aku lupa namanya, memang udah ditempatkan di situ. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dia berkeluhan ringan atau sedang, dia memang dialihkan ke situ, dan ada juga tempat penginapannya. Jadi memang sudah dialihkan ke situ, tapi kalau misalnya dia datangnya dengan keluhan berat, dengan keluhan penyakit penyerta seperti stroke atau dengan kencing manis atau dengan sesak yang lain yang disebabkan karena COVID selain COVID gitu, jadi langsung dikirimkan ke IGD. Dan untuk awal-awal memang kami merasa sangat kurang sekali untuk APD-nya, karena kami tahu bahwa ini kan pandemik, jadi bukan cuma rumah sakit kami aja, jadi seluruh Indonesia juga memang kekurangan APD. Apalagi ada yang beberapa yang menyetok APD atau yang menyimpan APD untuk dijual lebih mahal lagi di hari kemudian itu. Jadi kami memang merasa kekurangan APD. Tapi setelah hari berlangsung gitu, banyak kiriman-kiriman dari perusahaan-perusahaan di Banjarbaru khususnya, di Kalimantan Selatan khususnya, yang memberikan bantuan-bantuan kepada kami, APD. Jadi selang beberapa minggu kemudian memang sudah tercukupi APD kami gitu. Dan kalau sampai sekarang memang masih ada COVID, pasien COVID memang masih ada, tapi puji Tuhan kami sudah zona orange gitu. Dari yang kemarin zona merah, kami udah zona orange. Oke, dok. Nah, tapi berarti selama ini ya untuk di tempat dokter intensif sendiri ya di Banjarbaru, khususnya di daerah yang tempat dokter intensif itu kira-kira emang warga-warga di sekitar masyarakat itu tuh masih patuh protokol kesehatan atau enggak nih menurut pandangannya dokter Debbie? Gimana, dok? Nah, kami itu memang kesulitan yang paling berat itu adalah untuk muda-mudinya. Jadi kayak mereka kan, kami itu di Banjarbaru ada identik di lapangan Murjani. Di lapangan Murjani itu memang tempat nongkrong para anak-anak muda gitu ya. Jadi memang yang paling sulit itu adalah mengatur orang-orang yang lagi nongkrong-nongkrong, baik di Murjani ataupun di tempat lain, di kafe-kafe kecil gitu. Jadi memang kesulitannya itu karena kebanyakan yang memang datang ke rumah sakit adalah pasien-pasien yang sudah memiliki gejala komplikasi lainnya. Dan waktu dites itu rapidnya ada yang positif, terus di swab lagi memang positif gitu. Dan kami dan aku sendiri melihat kayak di jalan raya itu masih banyak orang-orang yang belum pakai masker gitu, dan masih banyak orang yang nongkrong juga di kafe. Memang susah untuk diatur. Jadi beberapa, kalau dilihat kemarin waktu lagi bulan Mei itu, awal-awal Mei, peringkat Kalimantan Selatan itu ada di peringkat nomor 3 terbanyak kasus COVID. Dan Banjarbaru itu termasuk 3 besar kasus COVID yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi kalau misalnya kita lihat secara perbandingannya, memang Banjarbaru ini termasuk yang paling tinggi. Jadi kami itu memang kayak banyak banget gitu menghadapi pasien COVID kemarin. Tapi kami lihat lagi, memang masyarakatnya sendiri yang susah diatur untuk dibilangin bahwa harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga diri, dan lain-lain gitu. Oke. Kalau di Banjarbaru sendiri kan, kalau tadi dokter Debbie ceritakan, salah satu memang yang rumah sakit daerahnya adalah ya satu-satunya RS Idaman ini ya, rumah sakit Idaman ini kan. Selebihnya juga mungkin rumah sakit swasta seperti itu ya, dok ya. Nah, kira-kira untuk dari pemerintah sendiri, dok, apa ya kira-kira sepengetahuan dokter Debbie ini perannya untuk benar-benar membantu rumah sakit dalam hal pendisiplinan masyarakat ini supaya sesuai protokol kesehatan seperti itu, ada nggak? Kalau dari pandangan dokter Debbie sendiri, gimana, dok? Kalau saya lihat sudah ada. Kalau sekarang beberapa pas awal puncak-puncaknya itu memang sudah ada kayak Bappenas itu Babinsar itu sudah turun tangan langsung ke pasar-pasar, memberikan masker kepada orang-orang yang jualan di pasar gitu ya, memberikan masker langsung kepada ibu-ibu atau bapak-bapak pengunjung kayak pasar tempat pusat perbelanjaan yang lainnya gitu. Di kafe juga dilakukan sidak, khususnya kemarin tuh yang di tempat lapangan Murjani itu memang dikasih
masker, diawasi, disuruh di social distancing. Dan memang pasar-pasar itu juga udah dipisahkan antara pedagang satu sama pedagang lainnya, harus ada jaraknya kurang lebih 1 meter gitu. Memang dari usaha pemerintah juga memang sudah mulai bertahap menjadi bagus gitu. Oke, berarti memang tinggal masyarakatnya juga harus mengimbangi ya, supaya pemerintahnya jalan, rumah sakitnya juga jalan, dan masyarakat juga harus membantu itu semua supaya kita semua bisa zona hijau semuanya, nggak ada lagi COVID ya. Pokoknya Amin. semangat ya Dokter Debbie, khususnya untuk COVID ini memang menjadi masalah di semua daerah juga kan pastinya, apalagi juga daerah-daerah lain yang mungkin fasilitasnya tidak sebagus di Banjarbaru ataupun juga di kota-kota lain yang fasilitasnya sudah cukup memadai seperti itu. Tapi Dokter Iya. Debbie sendiri nih pandangannya soal COVID ini kan kita juga berbicara sebagai profesi dokter ya kan dok ya kan pasti kan akhirnya beban moralnya pun juga bertambah gitu kan karena ya ini COVID dan yang bisa menjadi garda terdepan adalah dokter-dokter seperti itu. Mungkin pandangan Dokter Debbie sendiri deh melihat ada juga berguguran juga kan dokter-dokter seperti itu. Gimana pandangan Dokter Debbie sendiri? Seperti apa dok? Kalau secara pribadi kayak di idaman itu kemarin teman-teman seangkatan aku satu isip aku itu ada yang positif COVID. Okay. Jadi dia sempat mengalami isolasi mandiri. Jadi memang dia waktu itu di stase ruangan dan memang ruangannya COVID sama non COVID kan dipisah. Tapi waktu masuk pasien ini masih dalam keadaan non reaktif dan waktu di ruangan itu kok terlihat pasien ini batuk-batuk terus, nggak membaik, dan kok malah curiga ke arah COVID. Jadi dari dokter spesialisnya cekkan rapid swab dan akhirnya positif ternyata. Dan apa dan akhirnya dipindahkan juga. Nah, jadi sempat kecolongan, tapi temanku ini kecolongannya itu bukan karena salah satu kecolongan dan sempat dievaluasi juga hasilnya temanku ini. Puji Tuhan hasilnya negatif. Tapi kalau melihat lagi ke dalam keseluruhan Indonesia, banyaknya dokter-dokter yang berguguran, yang terkena COVID, yang akhirnya meninggal dunia, aku prihatin sih dengan mereka. Karena pertama, kita harusnya melihat ke arah ke arah sekarang ini gitu. Kita selama COVID ini harusnya dari pemerintah sendiri itu bisa melakukan hal yang lebih baik, hal yang lebih maksimal. Misalnya dalam pengadaan alat pelindung diri dengan lengkap, lalu pemantauan, misalnya dilakukan screening swab-nya 2 minggu sekali minimal untuk memantau apakah tenaga kesehatannya ini bersih ataukah sudah terpapar gitu. Jadi kalau melihat dari jumlah-jumlah pasien COVID tenaga medis yang terkena COVID ini, aku sangat sedih melihatnya karena begitu banyak jumlah tenaga medis di Indonesia yang meninggal, lebih banyak dibandingkan di daerah lain gitu. Salah satu penyebabnya adalah mungkin karena kurangnya alat pelindung diri yang diberikan kepada tenaga medis sendiri. Dan ada juga penyebab lainnya diperkirakan karena kurangnya pengawasan dari dalam tenaga medis sendiri untuk melindungi dirinya. Dan itu mungkin karena lack of education-nya. Mereka belum ada pelatihan atau karena kita kan selama kita dijadikan tim COVID, seharusnya kan kita memenuhi banyak persyaratan ya. Seperti misalnya ruangannya harus tekanan negatif. Terus yang selanjutnya kalau kalau alat pelindung dirinya harus level 3 dan kita juga harus tahu bagaimana cara pelepasan dan pemasangan alat pelindung diri itu sendiri. Dan aku lihat teman-temanku juga yang isip COVID, ya teman-temanku yang aku kan batch November nih. Teman-temanku itu ada yang batch Maret, baru datang bulan Maret karena dikhususkan untuk COVID. Mereka termasuk banyak yang terkena COVID yang swabnya positif. Dari mereka berlima yang ada di rumah sakit itu mereka berempat swabnya positif semua.
Dan aku merasa karena mereka belum ada mawas diri, rasa mawas diri untuk melindungi diri mereka, atau mereka merasa kurang apa ya, kurang apa ya, kayak merasa kurang berhati-hati gitu. Memang ada rasa seperti itu sih. Jadi ada faktor internal dan juga faktor eksternal juga ya, yang seharusnya kedua-duanya ini bisa diminimalisir juga semuanya. Tapi yang penting semoga Dokter Debbie selagi bertugas juga tetap dalam lindungan Tuhan ya, supaya terhindar dari berbagai bahaya-bahaya dari COVID. Semoga semua dokter lah di Indonesia jangan sampai ada lagi yang gugur lah, itu kita berdoa bersama-sama. Baik dokter, nah ini di luar dari ranah dinasnya dokter nih ya, kan dokter sendiri kan emang di sini kebetulan juga memang asli dari Banjarbaru juga. Mungkin bisa diceritain nggak nih dok, istilahnya kira-kira budaya-budaya unik gitu kan yang memang sangat berbeda juga dari dokter di Surabaya misalkan, itu seperti apa dok? Mungkin bisa di-share nggak ke kita nih, supaya kita juga bisa mengenal Banjarbaru dari kacamata seorang dokter Debbie seperti itu. Silahkan. Kalau dari musiknya, kalau dari apa ya, dari wisatanya dulu deh. Kalau di wisatanya, kalau di Kalimantan Selatan itu memang yang paling terkenal itu adalah wisata Pasar Terapung ya. Karena kalau dilihat waktu RCTI Oke, itu ada ibu-ibu yang jualan di kapal dengan dengan di atas Perahu, sungai, di atas perahu dan di atas sungai sambil jualan barang macam-macam, ada buah, ada macam-macam. Itu adalah wisata lokal dari Kalimantan Selatan sendiri. Dan selain itu, kalau dari budaya pakaiannya juga kami itu dikenal dengan sasirangan. Jadi cara pembuatannya memang berbeda dengan batik-batik yang lain. Kalau sasirangan itu bukan di kayak dia tuh prosesnya itu diikat gitu pakai karet, pakai batu, baru ada latriknya gitu ya. Aku nggak terlalu ini mendalami. Terus kalau misalnya dia dari musiknya, biasanya mereka itu musik panting. Jadi musik panting itu adalah kayak gitar, tapi musiknya musik dipetik, tapi dia itu seperti ukulele, tapi lebih gede lagi dikit, sama ujungnya bentuknya itu kayak tabung gitu. Tabungnya itu tabung kayak mangkok gitu. Jadi memang musik-musik yang biasa terkenal di Kalimantan Selatan sendiri itu musik panting namanya. Gitu. Biasanya dinyanyikan dengan lagu nada-nada yang kayak lebih ceria gitu. Dan kalau kalau yang paling terkenal di sini itu makanannya itu makanan soto Banjar, sate Banjar gitu. Kalau misalnya ada kalau kue-kuenya sendiri, kalau di sini dibilangnya wadai. Kalau wadai itu makanan yang paling enaknya itu biasanya bingka atau enggak kue lam gitu. Kalau di sini itu karena mayoritas Muslim, jadi mereka itu paling banyak itu bikin acara-acara pasar-pasar gitu, sejenis pasar Ramadan, dan itu jualan kuenya banyak banget, itu biasanya di bulan Ramadan. Tapi kemarin karena ini COVID, jadi pasar Ramadannya nggak ada ya. Tapi itu deh yang paling terkenal itu budayanya yang seperti kebanyakan di bulan Ramadan gitu, karena mayoritas Muslim dan mereka memang kan dekat sama Martapura juga kan. Martapura itu tempat ada tempat intannya juga gitu ya kalau di Kalimantan Selatan. Kalau di Banjarbarunya sendiri sebetulnya karena di kota, jadi Banjarbaru ini lebih modern lagi gitu daripada untuk budayanya. Di Banjarbaru sendiri itu sering mengadakan mobil yang dihias-hias gitu. Jadi konvoi gitu. Jadi sering diadakan lomba tentang mobil hias gitu. Jadi mobilnya tuh ada yang gambarnya orang lagi ngebuk ada yang orang gambarnya lagi bulan Ramadan gitu. Pokoknya macam-macam. Beduk gitu ya dok ya? Iya, beduk. Oke. Iya. Tapi biasa kalau misalkan nih habis
apa namanya, yang biasanya kebiasaan-kebiasaan yang apa ya, istilahnya dokter bersama dengan teman-teman dokternya, misalkan kalau habis tugas gitu, biasanya kemana tempat-tempat Mm-mm. yang emang itu tuh tempat mainnya anak-anak dokter banget nih, ada nggak Dok kira-kira? Biasanya tuh ke kafe ya. Kami kalau misalnya keluar makan ke kafe. Tapi karena COVID ini, jadi setiap habis jaga atau habis ada pertemuan, habis ada karya apa presentasi-presentasi, jadi kaburnya ya udah langsung ke kosan masing-masing atau ke rumah masing-masing. Karena COVID ini ya Iya. kami nggak bisa apa jalan-jalan gitu. Paling kalau misalnya kemana-mana ya cuman sekali-sekali aja. Paling ke mall yang ada mallnya di itu di Banjarbaru gitu. Oke, jadi ya memang untuk sekarang ini membatasi diri juga ya Dok ya, supaya untuk Iya. tidak kemana-mana dan harapannya semua nanti yang menonton konten kita hari ini juga bisa menahan dirinya juga untuk tidak kemana-mana ke tempat-tempat yang memang belum perlu seperti itu. Oke, Iya. nah Dok, selain tadi udah banyak banget pengalaman yang sudah Dokter Debbie bagikan ya kan, mulai dari pengalaman awal mulai magang seperti itu, terus juga selama bertugas di rumah sakit dan juga puskesmas seperti apa, dan juga beberapa budaya-budaya yang perlu banget kita nikmatin saat kita main ke Banjarbaru nih ya. Mungkin dari Dokter Debbie sendiri ada nggak nih pesan istilahnya untuk teman-teman dokter-dokter junior lah, junior-juniornya Dokter Debbie sendiri untuk nanti mempersiapkan internship-nya, mungkin kalau misalkan ada yang pengen magang ya kan, mungkin ada nggak pesan-pesan seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman nih? Silahkan Dokter Debbie. Kalau untuk dokter-dokter junior ya, kalau selama magang itu kita kan memang dilatih untuk menjadi dokter yang mandiri gitu. Jadi kalau aku jangan cuma belajar tentang ilmunya, tapi juga belajar cara berkomunikasi dengan tim. Karena kalau kita kerja sebagai dokter umum, apalagi sebagai dokter IGD ataupun dokter klinik, kita nggak kerja sendirian aja, tapi kita juga bekerja sama tenaga kesehatan kayak kakak perawat, kayak bagian bagian apa pengurusan administrasi dan lainnya, kayak kakak-kakak bidan juga. Jadi kita harus membuka dan banyak banyak belajar dari mereka ini karena eh, gimana ya, kita situasi dan kondisi setelah dan sebelum kita isip itu pasti beda banget karena kita jadi lebih percaya diri, kita jadi lebih yakin dengan diri kita, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang kita hadapi, yang kita bayangkan itu pasti banyak. Tapi setelah kita banyak belajar dari mereka, kita banyak tukar pikiran sama mereka, sharing, kita tuh jadi merasa energi yang mereka transfer ke kita tuh, wow, ternyata dokter umum itu seperti ini ya, gitu. Jadi kita menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih bertumbuh dan berkembang setelah kita menghadapi masalah-masalah. Jadi pokoknya jangan cuman melihat ilmunya aja, tapi lihat pengalaman-pengalaman yang dihadapi sama pengalaman-pengalaman yang kita 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 dapatkan selama bekerja sama kakak perawatnya gitu. Oke, jadi yang jelas dalam program magang ini sangat-sangat berguna juga untuk semua dokter-dokter yang memang pengen menempuh jalur menjadi dokter umum ya, seperti itu ya Dok ya. Iya. Intinya ini sangat bermanfaat dan harus banget diikutin sama junior-junior kalau memang pengen menapaki jejak sebagai dokter umum, seperti itu. Oke, Dokter Debbie, terima kasih banyak ilmunya, sharingnya hari ini ya, yang jelas banyak sekali insight baru yang kita dapetin ya kan, bagaimana awal mula pengalaman Dokter Debbie magang ya kan, yang dipersiapkan seperti apa gitu kan, memilih tempat juga. Kalau bisa memang kita memilih tempat untuk magang itu yang memang tempat yang emang perlu untuk kita datangi ya kan, dalam artian banyak hal yang memang bisa dibangun, sama halnya seperti Dokter Debbie akhirnya memilih untuk membangun kesehatan ya kan di Banjarbaru sendiri seperti apa, dan juga harapannya mungkin teman-teman yang lain juga bisa memutuskan tempat-tempat nantinya untuk magang di tempat-tempat yang memang membutuhkan tenaga-tenaga dokter-dokter muda untuk bisa membangun fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah-daerahnya masing-masing, karena ya di balik
kemajuannya dunia kita, kemajuan Indonesia juga masih tersimpan beberapa problem-problem juga terkait dengan fasilitas kesehatan dan juga kondisi-kondisi kesehatan di berbagai daerah seperti itu. Yang jelas teman-teman nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditulis di kolom komentar di bawah ini ya, di komentar YouTube ataupun juga nanti di Instagram kita kalau mau ada yang ditanyakan. Nanti kita bisa kontak lagi sama Dokter Debbie ya dokter ya. Oke. Nanti teman-teman ada yang mau tanya, siapa tahu nanti ada yang mau main ke Banjarbaru bisa nanti langsung hubungi sama Dokter Debbie aja seperti itu. Sekali lagi terima kasih Dokter Debbie atas sharingnya hari ini bersama Nada Sehat di Bincang Sehat hari ini. Dan teman-teman semua untuk yang nonton jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe YouTube-nya kita dan juga di follow Spotify-nya kita, follow Instagram kita juga di @nadasehat_official teman-teman semua. Dokter Debbie juga follow ya Instagram kita, jangan lupa. Siap. Oke, terima kasih juga untuk host kita hari ini sudah bersama dengan Dokter Sony juga. Terima kasih sebagai juga founder dari Nada Sehat ya. Semoga kedepannya kita akan bisa sharing ngobrol lagi bersama Dokter Debbie dan juga mungkin dokter-dokter yang lain ataupun teman-teman yang lain yang bisa sharing bersama-sama untuk kita tumbuh dan berkembang bersama dengan Nada Sehat, menghadirkan data dan juga fakta untuk teman-teman semua ada dunia kesehatan tentunya. Sekian terima kasih Dokter Debbie. Terima kasih. Baik, saya Lina Inggolan, sampai jumpa di podcast dan juga konten-konten YouTube Nada Sehat selanjutnya. Sampai jumpa.